Alhamdulillah inilah sahabat-sahabat kita dari Medan yang mengikuti kajian di Pondok Uripe Allah. Kira-kira Bunda ada yang mau ditanyakan? Bapak mau bertanya? Ya, nyantai-nyantai wae. Kenalkan dulu namanya ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mahyudin Siregar, asal dari Kisaran. Mau bertanya kepada Pak Ustadz. Yang saya tanyakan ringkas saja, Pak. Apa sebabnya sampai sekarang ini Bani Israel itu dan apa yang diperebutkan orang itu sampai sekarang ini di Timur Tengah bergejolak peperangan. Sedangkan Bani Israel itu adalah orang Muslim. Sedangkan yang direbutkan itu adalah wilayah Palestina yang penduduk orang Muslim juga. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita memahami Bani Israel dan Palestina kan yang di luar diri, Bapak. Ya kan? Selama ini kita melihat orang Israel itu menjajah dan membunuh orang-orang Palestina, mengusir orang Palestina. Itu kalau kita kaji diri kita, selama ini kan kita hamba Allah, hamba yang diperjalankan Allah. Tapi kenapa kita selama ini menjajah Allah? Ketika kita belum kenal Allah, kita menjajah Allah. Itu mohon maaf sebelumnya, karena ini kaji diri, yang dikaji diri kita. Kalau kita mengkaji yang luar, buat apa? Tidak ada manfaatnya. Maknanya itu kita ambil hikmah, kita masukkan ke dalam diri kita, bahwa semua apa yang kita lihat itu sebenarnya cerita diri kita. Bani Israel itu siapa? Manusia ini dulu diperjalankan Allah sampai menjadi bayi. Itulah Bani Israel yang taat, yang Muslim. Kenapa? Karena kita belum ada. Itulah Muslim, itulah selamat, itulah beriman. Tapi ketika muncul diri kita, mulai kita menjajah Tuhan, menjajah Bani Israel, itu lambangnya. Menjajah apa? Hidup kita rampas sebagai hidup kita, padahal kita tak pernah beli hidup. Kapan Anda beli hidup? Di mana tokonya? Badan bukan milik kita, aku sebagai milik kita. Inilah yang dimaksud Israel menjajah negara Palestina. Maknanya diri kita menjajah Tuhan. Bisa dipahami, Pak? Nah, sampai kapan? Ya sampai kita terbakar di dunia ini dengan segala apa yang kita saksikan. Jadi itulah lambang Bani Israel dan Palestina itu. Jadi kita selama ini selalu membunuh kuasa Tuhan, membunuh kehendak Tuhan, membunuh kekuasaan Tuhan. Ya enggak. Hidupnya Tuhan saja dibunuh, sehingga Anda yang merasa hidup, Tuhannya mana, Pak? Goib, alias mati. Kata siapa Tuhan tidak bisa mati? Kata orang-orang yang halusinasi, kata orang-orang yang kecanduan Tuhan. Padahal Tuhannya tidak ada di dalam dirinya. Yang jadi Tuhan di dalam dirinya hanyalah dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud kerajaan kafirin. Maka dari itu tak akan pernah bisa berubah bila belum diturunkan Isa dan Al-Mahdi. Apa itu? Belajar ilmu ketuhanan, ilmu hakikat dan makrifat. Supaya apa? Supaya mendapat petunjuk. Al-Mahdi itu kan petunjuk, Pak. Petunjuk jalan kepada Tuhan. Jadi maka dari itu
manusia pada umumnya menunggu sang juru selamat, Isa dan Al-Mahdi. Maknanya apa? Manusia nunggu-nunggu kapan ia rela ridho menerima Tuhan. Padahal juru selamatnya bukan yang di luar. Diri kita lah yang berhak menyelamatkan diri kita sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum naro, dari api neraka. Bukan orang lain, Pak, yang menyelamatkan kita. Bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul yang menyelamatkan kita. Logikanya begini. Kita berharap-harap syafaat dari Rasulullah. Tapi kita sendiri tidak menerima Tuhan. Tidak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ya kan, akhirnya harapan kita selama ini kan hanya harap halusinasi kita sendiri. Hayalan kita sendiri. Logikanya begini. Anda sudah diseru. Seumpama Anda jadi anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Hai Kan'an, masuklah ke bahtera Bapak. Bapakmu ini Nabi Allah. Kalau kamu tidak masuk ke dalam bahteraku, ya engkau akan celaka. Nah, tapi Kan'an tidak mau. Kenapa? Karena ia merasa kuat dengan dirinya. Merasa ia bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ikut bahtera. Mana mungkin bapaknya bisa menyelamatkan. Sedangkan dia tak mau diselamatkan. Berarti juru selamat itu di mana? Di diri masing-masing manusia. Mau selamat enggak? Ya terserah Anda. Pokoknya jalan keselamatan sudah ditunjukkan. Tinggal Anda mau melangkah atau tidak. Nah, itulah yang dimaksud Isa dan Al-Mahdi di dalam diri kita sendiri. Jadi kita rutin istiqomah ngaji begini untuk membangun itu, untuk membangkitkan Isa dan Al-Mahdi yang selama ini terkubur. Masih terkubur, Pak. Masih apa? Masih kita musuhi. Selama ini kan Anda kan memusuhi Isa dan Al-Mahdi. Anda tidak mau ditunjuki jalan kepada Allah. Anda sukanya ditunjuki kepada jalan Ketika Al-Mahdi dan Isa itu turun, maka ia akan menghadapi Dajjal. Siapa Dajjal? Ya diri kita sendiri, Pak. Yang ada tulisannya kafaro. Hanya orang-orang yang beriman saja yang kelihatan tulisan itu. Apa maknanya? Hanya orang-orang yang paham dengan Tuhannya. Ia akan tahu kekafirannya sendiri. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, kita hanya menunjuk-nunjuk orang lain kafir. Tapi kita tidak tahu dengan kekafiran kita sendiri. Karena kita belum selamat. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan sadar, ternyata dulu aku kafir. Kafir teriak kafir. Padahal dirinya sendiri kafir di sisi Tuhannya, ya kan? Nah, jadi Dajjal itu dikalahkan, ditumbangkan, kemanusiaannya dikorbankan. Setelah itu Dajjalnya tumbang, maka masuklah Al-Mahdi dan Isa ke dalam gereja-gereja. Cari salib, kayu salib untuk dipatah-patahkan. Ngapain? Nabi, Rasul, orang yang termulia di sisi Tuhan, kok hanya cari kayu salib buat apa, Pak? Anak kecil aja bisa mata-matakan salib. Kok harus datangkan para nabi? Makna kayu salib itu adalah kayu itu kan hidup. Hidup yang kita aku sebagai hidup kita, itulah salib yang tebal. Harus dipatah-patahkan, harus dihancur-hancurkan. Itu salibnya. Di mana? Di rumah ibadah. Di mana rumah ibadah? Selama ini kan kita ibadah nyembah hawa nafsu di dalam hati kita. Rumah ibadah yang di luar itu rumah ibadah hayalan, berhala. Rumah ibadah yang sesungguhnya ya di dalam
dirimu sendiri itulah rumah ibadah untuk mengabdi, bersujud kepada Tuhan, menyerahkan diri. Itulah lambang mematah-matahkan salib. Selama ini kan salib di dalam hati kita kebanyakan. Hidup, salib badan, salib keinginan, cita-cita, apa yang kita inginkan, salib. Sholat, salib, ibadah, salib, semuanya salib. Itu yang harus dipatah-patahkan. Agar apa? Agar bersih tempat ibadah ini akhirnya menjadi kolbun mukminin baitullah. Makanya lambangnya dulu di Ka'bah di Mekah sana banyak berhalanya. Maka dari itu di bumi hanguskan dulu berhala itu, dipatah-patahkan dulu sehingga apa? Sehingga nyata kolbun mukminin baitullah. Jadi yang di sana itu cuma lambang saja. Tapi kebanyakan manusia imannya kepada lambang, kepada dirinya sendiri, tidak beriman. Percaya kepada orang lain, kepada dirinya tidak percaya. Bagaimana mungkin mau selamat? Maka dari itu, juru selamat itu siapa? Ya diri Anda sendiri, ada di tangan Anda. Tergantung Anda mau istiqomah tidak ngaji. Ya kan tergantung kita. Yang kedua adalah membunuh babi dan celeng. Ya tidak. Secara logika, ngapain Nabi Isa dan Al-Mahdi diturunkan dari langit hanya untuk cari babi dan celeng? Orang yang biasa makan babi dan celeng mudah membunuhnya. Ngapain masih mendatangkan Nabi Isa dan Al-Mahdi? Ya kan? Nah, makna babi dan celeng itu, Pak. Di dalam Al-Quran ada ayat, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka ia tak lebih tinggi daripada binatang ternak. Berarti babi dan celeng itu siapa? Ya kita sendiri. Disembelih. Agar apa? Agar tidak jadi Tuhan lagi. Itulah babi dan celeng itu. Paham, Pak? Ini kan kaji diri, bukan kajian di luar. Nah, kemudian setelah membunuh atau menyembelih babi dan celeng, membebaskan pajak-pajak. Jadi pikiran kita dulu enak ya. Pajak mobil gratis, pajak motor, pajak rumah, pajak restoran gratis. Itu yang kita pikirkan dulu kan. Sekolah gratis. Makna dari pajak-pajak itu kan ketika Anda sholat, ketika Anda berbuat baik, Anda kan majak-majaki Allah. Waktu sholat, waktu berdoa, ingin, ya Allah, aku sudah sholat, mana pahalanya? Ya Allah, aku sudah ibadah, mana pahalanya? Aku kan ingin ini, ya Allah. Aku ingin terkabul hajatku, cita-citaku biar terkabul. Sebenarnya siapa yang jadi Tuhan ini? Ini pajak-pajak inilah yang harus di bumi hanguskan. Manusia majak-majaki Allah. Manusia meremani Allah. Manusia jadi preman. Ngerampas hak-hak Allah. Itulah ayat-ayat yang diterangkan tadi itu. Itulah cerita yang sebenarnya. Jadi tidak usah nunggu Dajjal. Ngapain Dajjal ditunggu? Dajjalnya sudah nyata kok nggak dibunuh-bunuh. Malah tambah dipelihara Dajjalnya. Yang ditunggu Dajjal hayalan. Manusia lebih yakin dengan hayalan daripada kenyataan. Ya kan? Alhamdulillah. Bisa dipahami ya Pak? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sih kalau banyak pertanyaan. Jadi satu pertanyaan membuat kita paham ya kan? Jadi pelajaran untuk kita semua.